Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, di sini saya Miss Devi dan bersama rekan saya Miss Ani. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan PPDB Sleman. Nah, untuk PPDB tahun ini ada perbedaan dari tahun yang lalu berkaitan dengan nilai, jalur, dengan waktu dan prosentase kuota dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai. Hal ini juga didasari dengan peraturan pemerintah bahwa ujian sekolah, ujian nasional ditiadakan. Seleksi prestasi dilakukan dengan menggunakan nilai rapor. Untuk PPDB tahun ini melalui 3 tahap. Yang pertama prestasi, yang kedua jalur zonasi radius, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur ABK, dan yang terakhir adalah jalur zonasi wilayah. Terkait PPDB tahun ini, mari kita menyaksikan bersama-sama bersama Miss Ani. Oke, terima kasih Miss Devi atas waktunya. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan PPDB Sleman khususnya untuk tahun 2020 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan oleh Miss Devi bahwa PPDB Sleman terdiri dari 3 tahap. Di antaranya yang tahap pertama itu adalah jalur prestasi. Jalur prestasi untuk Sleman itu sejumlah 30% untuk prosentasenya, di mana jalur prestasi itu terdiri dari 25% untuk siswa dengan KK Sleman dan 5% untuk siswa yang berasal dari KK luar Sleman. Kemudian yang kedua ada beberapa jalur, di antaranya adalah jalur zonasi radius, nanti jumlah prosentasenya ada 50%. Kemudian ada jalur afirmasi atau berkaka tidak mampu berjumlah 15%, dan ada jalur pindah tugas orang tua sejumlah 5%. Untuk tahap dan tata cara pendaftaran akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan jalur prestasi. Jalur prestasi itu merupakan jalur yang berasal dari nilai siswa. Nilai siswa diperoleh dari prosentase 80% dari nilai rata-rata rapot dan ditambah dengan 20% nilai dari indeks prestasi sekolah atau indeks kelulusan sekolah yang dihitung dari 4 tahun terakhir. Dari jalur prestasi itu ada ketentuan tersendiri terkait dengan nilai. Bagi calon peserta didik bisa mengikuti jalur prestasi apabila memiliki nilai gabungan dan nilai prestasi itu minimal 245. Sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa nilai minimal 245 itu diperoleh dari jumlah nilai gabungan dan ditambah nilai prestasi bagi yang memiliki prestasi tambahan. Bagi siswa yang tidak memiliki prestasi tambahan bisa menggunakan nilai gabungan. Selanjutnya, untuk pendaftaran jalur prestasi akan dimulai tanggal 17 sampai 22 Juni tahun 2020 secara online. Kemudian, untuk tahap-tahap pelaksanaan jalur prestasi. Yang pertama, pengisian formulir secara online itu pada tanggal 17 sampai 22 Juni. Dilanjutkan dengan mengunggah berkas-berkas pendaftaran diantaranya KK dan surat keterangan hasil belajar pada tanggal 17 sampai 22 Juni. Setelah melakukan pengunggahan dokumen, kemudian siswa bisa memilih 3 sekolah SMP negeri yang akan dituju. Kemudian setelah pemilihan 3 SMP, itu nanti akan ada verifikasi berkas. Verifikasi berkas dilakukan secara online pada tanggal 22 dan 23 Juni. Verifikasi berkas itu nanti akan menentukan
seleksi dari jalur prestasi. Adapun seleksi pada jalur prestasi itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, itu adalah nilai gabungan dan nilai prestasi. Di awal sudah kami jelaskan, nilai prestasi itu sifatnya bagi yang memiliki saja. Bagi yang tidak memiliki tambahan nilai prestasi hanya menggunakan nilai gabungan, di mana minimal nilai adalah 245. Selanjutnya, urutan pilihan sekolah. Yang ketiga, usia calon peserta didik. Dan yang keempat, pendaftar lebih awal. Kemudian dari hasil seleksi ini akan diumumkan secara online pada tanggal 24 Juni. Selanjutnya akan dilakukan daftar ulang pada SMP tersebut juga secara online. Begitu sekiranya tentang tahapan atau alur pendaftaran jalur prestasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan untuk tahapan yang kedua, jalur pendaftaran yang kedua, yaitu terkait dengan zonasi radius. Zonasi radius ini adalah sistem pendaftaran yang berdasarkan pada radius domisili siswa, di mana syaratnya siswa berdomisili berdasarkan titik koordinat peserta didik sesuai dengan radius jarak pada SMP negeri. Jika domisili siswa memiliki radius 300 meter atau 600 meter pada sekolah yang berada pada masyarakat padat penduduk, itu kemungkinan besar bisa diterima di SMP negeri tersebut. Jika prosentasenya dari daerah padat penduduk belum ada untuk memenuhi kuota, dari daerah zona yang lain bisa memungkinkan untuk mendaftar melalui zona radius tersebut. Selanjutnya, jarak titik koordinat dari rumah sampai kepada SMP tujuan. Syarat yang ketiga, calon peserta didik merupakan warga dengan KK asli Sleman yang terdaftar 1 tahun sebelumnya. Kemudian pendaftaran zona radius akan dimulai sejak tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni 2020. Seleksi untuk jalur radius yaitu adalah yang pertama, berdasarkan alamat rumah sesuai dengan KK yang dihitung dari jarak radius kepada SMP tujuan. Selanjutnya, titik koordinat. Jika dinyatakan lulus verifikasi, maka siswa dinyatakan wajib diterima. Selanjutnya, pada tahap zonasi radius ini hanya boleh memilih satu sekolah tujuan saja. Kemudian yang selanjutnya ada jalur ABK. Untuk jalur ABK ini itu bagi siswa yang berkebutuhan khusus dengan prosentase 3% dari jalur zonasi. Selanjutnya yang ketiga adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah calon peserta didik jika memiliki KK dengan keterangan tidak mampu. Kemudian, untuk jalur afirmasi, ini adalah jalur dengan terdaftar NIK sebagai penduduk Sleman, tidak terbatas waktu. Untuk jalur yang lainnya itu memiliki batasan waktu minimal 1 tahun ber-KK Sleman. Namun untuk jalur afirmasi ini tidak ada batasan waktu ber-KK Sleman. Selanjutnya untuk jalur afirmasi ini pendaftaran dimulai tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni tahun 2020. Untuk seleksinya berdasarkan usia
kemudian nilai hasil belajar siswa, urutan pilihan sekolah, dan pendaftar lebih awal. Tahap dan tata cara pendaftaran jalur afirmasi atau KK tidak mampu. Yang pertama, pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 19 sampai 25 Juni dengan mengisi formulir secara online. Kemudian pada tanggal 19 sampai 25 Juni itu adalah untuk mengunggah dokumen yang berupa KK, surat keterangan hasil belajar, dan KK tidak mampu. Selanjutnya, siswa boleh memilih 3 sekolah SMP negeri. Dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi berkas secara online pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Juni. Jika berkas lolos untuk melakukan seleksi penerimaan siswa baru, maka pengumuman akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2020. Demikian untuk jalur afirmasi. Selanjutnya, untuk jalur pindah tugas orang tua. Jalur pindah tugas orang tua ini diperuntukkan bagi anak yang mengikuti kepindahan tugas orang tua. Kepindahan tugas orang tua itu ada beberapa syaratnya. Hanya instansi-instansi yang berbadan hukum seperti ASN, BUMN, TNI, Polri, maupun BUMD. Kemudian untuk jalur pindah tugas orang tua itu berbeda dengan jalur yang lain. Bisa ber-KK Sleman ataupun KK luar Sleman tanpa batasan waktu. Pendaftaran online SMP jalur pindah tugas orang tua dimulai pada tanggal 19 Juni sampai 20 Juni dengan sistem seleksi berdasarkan pada nilai hasil belajar siswa, usia siswa, dan pendaftar lebih awal. Untuk tahap-tahap atau tata cara untuk pendaftaran jalur pindah tugas orang tua, diantaranya yang pertama, itu pendaftaran secara online dimulai pada tanggal 19 sampai 25 Juni. Kemudian mengunggah dokumen pada tanggal 19 sampai 25 Juni berupa KK, surat keterangan hasil belajar, dan SK mutasi pindah tugas orang tua. Selanjutnya, siswa bisa memilih satu sekolah yaitu SMP negeri. Hanya satu sekolah yang dituju, kemudian pada tanggal 25 sampai tanggal 26 Juni melakukan verifikasi berkas secara online. Jika verifikasi berkas lolos, maka siswa dinyatakan lolos untuk PPDB jalur pindah tugas orang tua yang akan diumumkan pada tanggal 27 Juni 2020. Selanjutnya, untuk zonasi wilayah, ini adalah jalur PPDB Sleman pada tahap paling akhir. Untuk jalur zonasi wilayah berdasarkan domisili dalam wilayah tertentu dari tujuan SMP. Jadi pada jalur ini ditetapkan jaraknya berdasarkan zonasi daerah berasal dari desa sesuai dengan desa. Selanjutnya, syarat-syaratnya NIK terdaftar 1 tahun, minimal 1 tahun ber-KK Sleman. Kemudian untuk tahap jalur pendaftarannya, yang pertama, pengisian data secara online dimulai pada tanggal 24 sampai 30 Juni dan pengunggahan dokumen pada tanggal 24 sampai 30 Juni diantaranya KK dan surat keterangan hasil belajar. Kemudian siswa memilih 3 SMP negeri. Dilanjutkan akan ada verifikasi data pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juni 2020. Jika
berkas lolos verifikasi, maka siswa dinyatakan lolos dan akan diumumkan pada tanggal 2 Juli. Nah, dari beberapa tahapan PPDB ini, dari 3 tahap ini, PPDB jalur zonasi wilayah adalah tahap terakhir. Jika kuota pada tahap jalur zonasi radius, jalur afirmasi, jalur KK afirmasi, jalur pindah orang tua, dan jalur ABK kuotanya belum terpenuhi, maka kuota tersebut akan dipindahkan kepada jalur zonasi wilayah. Kemudian selebihnya dari 3 jalur tersebut itu ada 1 jalur lagi khusus untuk daerah di perbatasan Kabupaten Sleman yang disebut dengan jalur perbatasan atau luring. Untuk luring ini jalur perbatasan di beberapa daerah, misal sekolah berbatasan dengan daerah tertentu, misal di daerah Magelang berbatasan dengan atau jarak sekolahnya lebih dekat dengan SMP Tempel, maka calon siswa yang berasal dari daerah Magelang bisa mengikuti jalur pendaftaran melalui jalur luring berikut ini. Untuk jalur luring, tahapannya dan tahapan pendaftaran bisa langsung datang ke sekolah yang dituju. Demikian Miss Devi untuk beberapa hal terkait dengan tahapan-tahapan PPDB tahun 2020 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Miss Ani atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Miss Ani, mungkin bisa mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke Miss Ani, yang pertama saya ingin bertanya. Jika misalkan saya ingin mendaftarkan anak saya melalui jalur prestasi dan ternyata di jalur prestasi itu anak saya tidak diterima, apakah saya bisa mencabut data anak saya dan saya ingin mendaftarkan anak saya melalui jalur yang lain, apakah bisa? Oke, langsung saya jawab ya Miss Devi. Yeah. Nah, terkait pertanyaan, apabila sudah mendaftar jalur prestasi dan siswa dinyatakan tidak lolos di jalur prestasi, maka siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti jalur zonasi wilayah dan jalur zonasi radius ataupun jalur afirmasi dan jalur-jalur yang lainnya. Begitu Miss Devi. Terima kasih Miss Ani. Untuk selanjutnya ada pertanyaan satu lagi Miss Ani terkait dengan jalur prestasi. Misalkan saya ini berada di daerah Godean dan saya ingin mendaftarkan anak saya itu di daerah Depok. Itu apakah bisa melalui jalur prestasi? Oke. Tadi di awal sudah dijelaskan terkait dengan jalur prestasi. Itu syaratnya berdasarkan kuota ada 30% untuk jalur prestasi di mana terbagi menjadi 25% untuk yang ber-KK Sleman dan 5% ber-KK luar Sleman. Jadi, walaupun dari daerah Godean itu tetap masih daerah Sleman, maka jalur khusus prestasi ini tidak ada kaitannya dengan zonasi. Jadi bisa juga calon siswa SMP yang berdomisili di Godean akan mendaftar di Depok itu tetap bisa, asalkan masih dalam 1 KK Sleman. Jadi jumlah kuotanya 25%. Itu. Terima kasih atas jawabannya Miss Ani. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya terhadap video yang kami buat terkait dengan PPDB Sleman. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pendaftaran anak didik semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.